tes. Oke. Hari ini kita review DJI Osmo Nano. Baru beli kemarin, lagi pada diskon. Belinya kemarin 5 juta, dapat yang 128 GB. Seingat saya ini yang ada di dalam kotaknya ya. Kalau nggak salah ada tambahan satu lagi kabel, cuma karena udah ada kabel dari handphone jadi nggak saya buka. Nah, ini sebenarnya ada case-nya ini jadi waktu dari boxnya tuh kayak gini ya, nggak ada case-nya. Aduh, gimana nih? Nah, kayak gini aja kecil. Terus ini ada case-nya dari dalam, langsung ada dikasih, jadi tinggal dipasang. Nah, ini kalau saya tujuannya nih penggunaannya untuk keluarga ya sedikit adventure. Nanti adalah saya cerita soal adventure dikit, cuma intinya keluarga. Nah, apa ya yang mau diceritain ya? Pertama, mungkin ceritain cara penggunaannya. Jadi ini kan ada dua modul utama ya, kameranya sama ini displaynya. Jadi sebetulnya kalau mau ngerekam atau apa bisa langsung dari kameranya ini aja. Nah, tapi kalau dari kameranya ini dia nggak bisa ganti settingannya. Jadi ini saat ini settingannya settingan video. Jadi kalau misalnya dipencet aja sekali nih. Nah, ini nyala, terus langsung ngerekam harusnya dia. Tuh, ngerekam. Kenapa nggak ngerekam ya? Nah, tuh ngerekam. Nah, ini kalau merah-merah gini tandanya ngerekam, mode video ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat ngerekam anak-anak gitu ya, pas lagi momen-momen lucu-lucunya, lumayan lah kepake, lumayan gampang lah untuk ngerekam. Terus kalau udah selesai ngerekamnya, dia langsung stop ngerekam dan langsung mati gitu, jadi nggak ngabisin baterai. Nah, ini kalau pakai si kameranya doang itu baterainya, aduh nanti baterainya coba ya Google sendiri lah ya, tapi sebenarnya kelihatan dari sini. Kalau mau lihat baterainya tuh dari sini, sebenarnya juga kelihatan dari warna yang tadi ya. Kalau nyala, kita coba deh, kalau mau nyalain tuh dia ditahan lama. Nah, ini cuma nyala doang nih, nggak langsung rekam. Kalau hijau itu artinya baterainya masih oke, kalau kuning itu udah mau habis gitu. Nah, untuk matiinnya tadi ditahan lama ya, 2 detik lah. Untuk ngelihat ininya kita sambungin, terus kita nyalain. Duh, nyalakan dia baru. Nah, nyala. Nah, ini baru nyala nih, ada muka saya. Baterainya berapa ya ini ya? Nah, 96%. Nah, ini untuk baterainya. Jadi ini kalau misalnya ditempelin gini, dia akan transfer dari yang apa namanya, dari yang modul ini ke kameranya. Terus kan tadi saya cerita nggak bisa ganti-ganti modul, ternyata tadi modenya ini lagi slow mo gitu ya. Anak saya suka mainin, suka ganti-ganti slow mo. Jadi kalau tanpa modul ini tadi operasinya nggak bisa ganti. Jadi kalau mau dipakai tanpa modul monitornya ya harus disetting dulu maunya apa gitu. Terus ini yang 128 GB, kebetulan udah saya tambahin micro SD card. Micro SD cardnya ada di sini. Nah, sebetulnya perlu nggak sih pakai micro SD card? Kalau cuma buat apa namanya, kalau cuma buat video-video pendek doang sih sebenarnya nggak perlu, bisa transfer langsung ke handphone. Cukup gitu ya, maunya nggak lama gitu transfernya, nggak ngabisin baterai. Cuma kalau misalnya filenya gede, itu kendalanya dia suka ngabisin baterai gitu, apalagi kalau misalnya mau transfer banyak gitu. Jadi disaranin pakai SD card, terus nanti kita bisa gimana caranya ya, transfer dari internal storage ke SD cardnya, micro SD ya, bukan SD card. Nah, ini kan di sini udah kepake berapa nih, 6 GB
SD cardnya masih kosong. Nah ini kita ekspor dulu, nanti mesti di adjust, ini mesti di adjust, ngadepnya mesti ke sana. Nah sip, bisa ekspor. Udah nih Pak, yuk kita ulang ya, ekspor. Nggak bisa sih. Nah dah tuh, bisa tuh. Ya ngadepnya harus begini nih kalau mau ekspor, jadi kita ekspor. Nah itu, terus apa lagi yang mau saya ceritakan ya? Ya jadi perlu pakai mikro, menurut saya sih kalau misalnya mau yang kecil-kecil aja nggak perlu pakai. Ada masalah tadi, coba lagi. Yes, kalau misalnya cuma yang kecil-kecil aja videonya nggak perlu pakai micro SD card, tapi kalau mau yang nggak bisa sih, gimana sih? Kalau mau yang panjang-panjang perlu pakai micro SD card. Nanti dari micro SD cardnya ditransfer ke HP pakai kabel ya biasanya ya kalau pindahin. Terus apa lagi ya, ini sudah saya attach, apakah karena ininya nggak bener ya? Kenapa nih? Nah ini masalah baru nih, saya nggak tahu, sebelumnya nggak seperti ini. Sampai mana tadi? Storage ya. Nah kalau baterai ini suka yang kamera, saya nggak hitung sih, tapi ya suka agak sedikit cepat habis sih. Jadi balik lagi, karena saya fungsinya cuma untuk keluarga sebenarnya nggak kerasa. Cuma kalau fungsinya untuk adventure, kemarin kan saya coba lari itu di Cisadon, ada videonya di YouTube yang sebelumnya. Itu sebetulnya tiap ya mungkin 10-15 menit kali ya, udah pas ditempel lagi itu udah berkurang banyak gitu. Dan itu 10-15 menit nge-record ya. Jadi ya mungkin kalau permasalahan paling utama ya baterai lah kalau inilah ya, kalau DJI Osmo ini. Terus saya nggak tahu nih apakah bisa ganti ada baterai cadangan atau enggak. Kan kalau misalnya yang action kamera lain bisa ada baterai cadangan, jadi kalau mau travel jauh lama yang nggak ketemu colokan bisa ganti baterainya. Nah kalau ini saya nggak tahu sih, jadi mungkin untuk adventure mungkin bisa di Google lagi lah ya. Tapi yang jelas untuk adventure kemarin saya di Cisadon itu 2 jam udah benar-benar habis tuh semuanya, 2 jam lebih lah ya, udah benar-benar habis baterainya. Apalagi ya, ini tunggu selesai dulu sedikit lagi. Jadi nah untuk micro SD cardnya ini kan ada yang rekomendasi itu harganya sekitar 300 ribuan. Kemarin saya beli yang merek Kingston karena ikutin aja rekomendasinya gitu kan ya, biar nggak masalah. Nah jadi ingat-ingat kalau beli ini ada tambahan lagi 300 ribu untuk micro SD card ya, tergantung ukurannya sih. Ini kalau tadi saya beli yang 128 giga udah. Nah terus ya ini bisa dicabut, itu kan jadinya tetap nyambung gitu ya antara kamera dan monitornya. Terus apa lagi ya, bisa nggak sih kalau ini dimatiin? Nah kalau ini dimatiin ini ikut mati kalau modenya lagi nyambung gitu ya. Sekarang kita coba nyalain yang ini. Nah dia nyambung juga, jadi nyambungnya wireless ini sebetulnya ya. Udah sih kita matiin, mati juga gitu. Jadi ya either dua-duanya langsung atau satu nyala kamera aja gitu. Jadi kalau nyalanya dari sini dia nggak langsung nyala ininya gitu. Terus in terms of aksesoris, ini yang magnet yang ditaruh di, biasanya orang taruh dalam baju, terus ininya di luar baju, di luar kaos gitu ya, baju lah. Nah ini kalau ada yang nanya apakah ini kenceng apa enggak, ini kenceng banget ternyata. Tuh ini butuh tenaga lah, lepas malah butuh tenaga gitu ya untuk ya kalau misalnya ke depan ya butuh tenaga, cuma caranya adalah dia digeser gitu. Jadi ya nggak usah khawatir lepas ya, kecuali kalau geser dari samping gitu. Ini lumayan lah, ini aksesoris yang menurut saya bagus. Tapi kalau misalnya ini untuk ngerekam, kalau menurut saya use case nya tuh bukan untuk ditaruh di badan terus ngerekam gitu. Itu kayaknya kalau kita diem aja ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita sambil jalan lari kayaknya nggak efektif, terutama para runners gitu ya. Misalnya mau rekam biar nggak ribet,
pegang. Nah itu menurut saya nggak jalan, karena apalagi kalau kaosnya tuh loose ya, nggak ketat. Karena kemarin saya coba ya goyang-goyang jadinya. Jadi mendingan pegang di tangan aja, udah kecil kan, jadi nggak terlalu berat. Nah jadi either ini buat acara-acara yang kayak kita diem, jalan sedikit itu nggak banyak gerak, atau fungsinya adalah supaya nggak masuk kantong aja, jadi taruh aja di baju, terus ketika ada yang worth it untuk kita rekam ya kita ambil aja dari sini kan, dari dada itu ya, terus habis rekam gitu, jadi biar cepet aja aksesnya. Menurut saya itu fungsinya. Kalau balik lagi kalau buat lari kayaknya saya nggak rekomen ya. Tapi kalau ada yang lain yang menurut ada caranya gitu ya share aja di kolom komentar. Asik kayak YouTuber. Terus yang ini jujur saya ini belum pernah pakai. Ini sebenarnya tadinya saya pikir bisa nih jadi dashcam, cuma ya saya kurang, nggak terlalu butuh sama dashcam sih jadinya. Tapi ya begitulah ya. Apalagi ya, sebenarnya saya pingin beli beberapa aksesorisnya seperti apa namanya, ya pegangan lah buat vlogging, buat selfie dan lain-lain, cuma belum sempat aja. Nah jadi itulah apa namanya review singkat saya. Jadi in summary, baterai jujur saya nggak tahu nih apakah bisa diganti apa enggak, nanti coba saya Google ya. Kalau bisa diganti dan punya baterai cadangan mungkin worth it itu ya untuk kita pakai. Oh ya jangan lupa juga yang ini tuh nggak anti air, yang ini anti air, jadi yang ini bisa nyemplung ke kolam, ini nggak bisa nyemplung gitu. Jadi ya memang kalau beli DJI Osmo Nano ini emang tujuannya mungkin beda kali ya dari action cam yang biasanya gitu. Ya in summary, jadi baterai kalau misalnya perjalanannya jauh dan lain-lain mungkin agak sulit ya pakai ini. Cuma kalau untuk saya yang cuma untuk rekam keluarga, ini jadi apa ya, quick access aja untuk menggantikan misalnya kalau ternyata kamera utama lagi nggak ke bawah atau gimana gitu ya. Nah ini bisa buat gantiin. Cuma kalau misalnya yang suka adventure hiking berhari-hari, nggak berhari-hari sih, cuma maksudnya satu harian tuh bener-bener jalan gitu ya. Nah mungkin ini sulit sih untuk di baterainya. Tapi overall sebetulnya ya quality, kalau ada quality, kalau dari reviewer yang lain sih bilangnya sama ya, quality-nya sama Osmo 5, box aja sih menurut saya. Ya oh ya sama satu lagi, kalau misalnya kalian nggak biasa ngerekam video gitu ya, terus baru belajar kayak saya kemarin gitu ya, saya juga kaget ternyata kalau ngerekam 4K itu storage-nya perlu yang besar gitu. Jadi hati-hati aja, hard disk di handphone, hard disk lagi zaman dulu banget, storage di handphone itu habis gitu ya ketika transfer dari micro SD-nya ke handphone atau langsung dari kamera ini gitu ya. Atau misalnya cloud kita misalnya punya Google Cloud atau apa sih namanya, iCloud, Microsoft OneDrive, itu tiba-tiba naik signifikan gitu ya yang dipakai. Nah itu karena kalau ngerekam 4K itu memang ternyata size-nya gede, jadi dipilah-pilah aja kapan mau 4K, kapan nggak perlu 4K ya. Coba kita explore dikit deh sebelum selesai. Ini Pro ya dia ada stabilization-nya, settingan, noise, oke. Apalagi ya, ini slide ke bawah untuk menu utamanya. Ini apa nih, brightness, terus ini apa, oh custom button, microphone, lock, udah, internal storage. Ini apa, aduh kalian custom, nggak butuh sih yang aneh-aneh gitu saya. Ini untuk resolusinya ya bisa diatur lah ya. Terus ini frame rate-nya. Terus ini untuk pindah mode super night, sebelum pernah pakai. Time lapse biasa ya, ambil foto berjarak. Di sini settingannya setiap 2 detik defaultnya
Hyperlapse berapa? Ya itulah, saya nggak ngerti ini. Saya bukan konten kreator sungguhan, jadi cuma ya begini-begini aja. Video, foto, ya foto ada settingannya apa? Oke, ya itu aja sih. Paling nggak usah deh, nanti kelihatan. Ya itu aja review singkat dari saya. Kalau ada pertanyaan bolehlah di kolom komentar lah ya, soalnya saya reviewnya agak ya yang saya ingat aja, nggak bener-bener sangat lengkap gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan spesifik nanti saya coba cari jawabannya. Ya itu deh, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.